Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatun Nadhiroh dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simbol dalam komunikasi. Simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu simbolon yang artinya melempar. Melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Seringkali simbol diwujudkan dalam gambar, bentuk, gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan. Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, tetapi simbol sangatlah diperlukan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakili. Simbol yang digunakan oleh manusia saat ini untuk berinteraksi dengan manusia lainnya mulai dikembangkan sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai peninggalan zaman prasejarah, seperti lukisan pada dinding gua, batu, dan kayu. Berbagai peninggalan prasejarah tersebut menunjukkan bahwa manusia prasejarah telah menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, kini manusia mampu untuk menciptakan atau bahkan memanipulasi simbol dengan tujuan untuk menyampaikan ide atau gagasan, perasaan, atau mencari informasi yang dibutuhkan. Simbol sebagai alat komunikasi telah digunakan sejak masa prasejarah hingga saat ini. Sejarah penggunaan simbol dalam ilmu komunikasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah komunikasi manusia. Di sini kita akan masuk ke dalam pengertian simbol. Apa sih simbol itu? Simbol adalah tanda-tanda yang mempunyai arti yang digunakan dalam suatu komunitas atau kumpulan, di mana di dalam komunitas tersebut telah mengetahui arti simbol yang digunakan, sehingga simbol itu nantinya berfungsi sebagai penyampaian informasi dalam kelompok tersebut. Lalu, apa saja kegunaan simbol-simbol? Oke, baik. Di sini simbol dapat digunakan untuk keperluan, misalnya ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan juga keagamaan. Bentuk simbol tidak hanya berupa benda kasat mata, tetapi juga melalui gerakan dan ucapan. Simbol juga dijadikan sebagai salah satu infrastruktur yang dikenal dengan bahasa simbol. Contohnya, penggunaan simbol zaman sekarang, seperti contoh kejadian orang yang meninggal dunia. Untuk memberi tanda bahwa ada yang sedang berkabung, maka warga memberikan simbol atau tanda bendera kuning di sekitar lingkungan rumah duka. Hal ini dilakukan guna untuk menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Contoh lainnya yaitu ada suatu rapat pada suatu forum, seorang ketua ingin memanggil sekretarisnya namun dengan cara yang sulit dipahami, yaitu dengan memberikan kode, mengusapkan tangan ke dagu, di mana cara tersebut telah direncanakan oleh sang ketua dengan sekretarisnya tersebut. Dan contoh yang terakhir yaitu kentongan. Kentongan digunakan sebagai simbol atau tanda untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tentunya komunikasi simbolik seperti ini dapat digunakan oleh siapapun. Komunikasi dengan simbol atau lambang-lambang seperti ini sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sedang menerapkan teori komunikasi ini dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada jenis-jenis simbol. Jenis-jenis simbol meliputi lambang gerak. Lambang ini melibatkan gerak anggota badan, contohnya menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, menyentuh kepala ketika merasa pusing, dan menunjukkan ibu jari untuk memberikan pujian. Lalu lambang-lambang warna. Warna-warna tertentu juga digunakan untuk mewakili suatu makna, misalnya warna pada lampu lalu lintas. Ada lagi warna baju, menggunakan warna baju hitam, itu menimbulkan suatu kedukaan. Dan warna putih sebagai contoh kesucian. Selanjutnya adalah lambang suara. Lambang suara merupakan lambang yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran.
misalnya bunyi klakson, ketukan pintu, teriakan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lambang angka. Lambang angka kerap digunakan dalam alat ukur seperti penggaris dan timbangan, dan juga digunakan sebagai nomor rumah, nomor sepatu, dan kode telepon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.